Ketemu lagi di video tanya jawab hobi kayu. Ini saya sudah catat beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik yang di Facebook, baik yang di YouTube atau di forum. Ini sudah saya tulis, beneran saya tulis tangan, karena di bawah belum ada printer dan laptop juga nggak punya. Mungkin kalau saya dapat laptop gratisan, mungkin saya akan jual, saya beli mesin serut. Oke, yang pertama dari Mas Hanif, Insinyur mungkin ya, Insinyur Hanif Ferdiansa. Ini mengenai paku tembak atau nail gun. Oke, Mas Hanif tanya, mending yang listrik atau yang angin? Maksudnya yang pakai kompresor. Oke. Masing-masing punya kelebihan, punya keuntungan sendiri-sendiri. Kalau untuk listrik ya enaknya tinggal colok, pakai aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus punya kompresor. Tapi nggak enaknya ya listriknya besar. Kayak misal punya saya itu merek Bitek itu, sekali tembak ya sekitar 1800 sampai 2000 watt. Jadi benar-benar butuh listrik yang ya cukup besar. Jadi kalau teman-teman di rumah cuma punya, maksudnya hanya ada ya 900, 1300, kayaknya belum bisa kalau untuk pakai yang listrik. Sedangkan untuk yang angin yang pakai kompresor ya otomatis teman-teman harus punya kompresor ya, mesti beli kompresor lagi. Tapi keuntungannya kalau kita punya kompresor kan kita bisa pakai buat cat, buat papan juga, selain buat paku ya. Lalu Mas Hanif juga tanya masalah awet mana listrik sama yang angin. Kayaknya tergantung pemakaian juga ya, tergantung merek juga, tergantung ya banyak faktornya. Saya nggak bisa kasih masukan mana yang lebih awet karena saya punya dua-duanya dan dua-duanya masih jalan, masih oke, dan dua-duanya juga merek-merek rendah lah, merek-merek yang biasa aja. Oke, jadi buat teman-teman yang listriknya belum mencukupi ya saya sarankan beli yang angin aja. Jadi harus beli kompresor dulu ya baru beli nail gunnya. Hati-hati kalau pada saat mau beli nail gun atau nailer, baca di tembakannya itu, baca itu benar-benar nailer. Karena ada dua jenis ya, ada nailer untuk paku dan ada stapler buat staples. Itu bentuknya sama, jadi mesti diperhatikan baik-baik. Oke, terus ada Mas siapa ini? Adi Wiraputra. Oke, mata gergaji sirkular untuk triplek atau plywood. Jadi gini, kalau untuk mata gergaji, semakin dia banyak giginya, dia akan semakin halus. Nah, makanya di table saw saya ini itu pakai yang 120 gigi. Karena saya sering bermain dengan triplek dan MDF, jadi saya pakai gigi yang banyak. Jadi semakin banyak giginya semakin halus. Tapi gigi yang banyak kalau bisa jangan dipakai buat potong kayu yang keras atau potong kayu balok, papan, itu diusahakan jangan karena bikin cepat tumpul. Jadi kalau teman-teman punya circular saw atau table saw ya seenggaknya disiapin 2 mata pisau, satu buat triplek, plywood, MDF, dan satu lagi buat kayu-kayu keras, dan buat miter saw juga ya. Oke, lalu ada Mas Edi Wood ini di forum. Mas Edi tanya soal dempul transparan, maksudnya buat nutup mungkin buat nutup bekas sekrup atau buat nutup retak di kayu.
Kayaknya kalau dempul kayu saya belum pernah lihat yang transparan, belum pernah coba juga. Tapi kalau memang mau transparan biasanya saya pakai epoxy resin. Terus ada Mas Franz Java, ini di forum juga. Fungsinya thicknesser dan jointer, maksudnya thickness planner ya, sama atau tidak. Nah ini beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah saya posting artikel di web hobikayu.com mengenai mesin serut. Jadi teman-teman bisa baca aja di webnya. Oke, berikutnya ada Mas Anggom, ini juga di forum, tanya soal kebutuhan listrik di rumah kalau mau mainan kayu. Sebenarnya sih baik lagi ke perkakas yang kita punya atau yang kita akan mau beli. Cuma kalau misalkan seperti yang saya punya, yang sekarang ada 1.300 itu kurang. 2.200 itu ya cukup lah. Sekarang saya di rumah ini saya pakai 2.200. Cuma kadang kurang ya, maksudnya karena saya juga pakai 2 AC di atas, terus juga ada pompa yang lumayan cukup besar. Belum lagi kalau misalkan saya harus nyalain vakum, nyalain table saw, itu kurang ya. Kalau mau aman kayaknya sekitar 3.000-an kali ya. Ini juga rencana mungkin saya mau tambah jadi 3.000-an biar bisa pakai miter saw dan jointer. Jadi kalau mau aman, mau enak kayaknya di kisaran 2.200 ya. Apalagi kalau teman-teman mau punya table saw atau miter saw atau mesin serut yang besar. Lalu ada Mas Kusraharjo minta saran miter saw yang murah. Kemarin saya sempat cari-cari di web ya, di Tokopedia, di Bukalapak, di Perkakasku. Yang paling murah yang saya lihat yang lumayan cukup bagus itu Black & Decker BT 1400. Itu pisaunya 10 in ya, standar. Dan kalau dilihat dari mereknya Black & Decker, spare partnya juga nggak gitu susah. Terus service centernya juga lumayan cukup banyak ya di Indonesia. Itu harganya sekitar 1 jutaan. Kalau untuk miter saw saya sarankan jangan beli yang di bawah 10 in, karena ya percuma juga sih. Di bawah 10 in mending pakai circular saw aja, dibikin table saw mungkin. Kecuali memang listrik di rumah kurang, tidak mencukupi, mungkin bisa coba yang di bawah 10 in, merek-merek modern atau merek apalagi saya kurang kita Aldo mungkin. Ada juga pertanyaan miter saw dulu atau table saw dulu yang mesti kita beli. Nah, kalau teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya tentang perkakas, itu saya saranin beli table saw duluan ya daripada miter saw, karena hampir semua yang bisa dilakukan miter saw bisa dilakukan di table saw. Jadi kalau memang mau nabung dari sekarang, nabung buat table saw aja dulu. Oke, lalu ada Mas Budi Santoso, ini nanya personal ya, nanya awal-awal saya gimana seneng dengan seneng dengan kayu, dengan hobi kayu. Lalu tanya mesin pertama yang saya beli. Awalnya itu saya nggak fokus ke kayu ya. Hobi pertama saya itu elektronika. Awal-awal itu saya ngerakit ampli gitar ya, khususnya ampli gitar, ampli tabung itu, terus bikin ampli cloning gitar, Marshall, Fender dan sejenisnya, Soldano. Terus saya pindah ke bikin ampli tabung buat audiophile. Terus karena saya sering bikin ampli, saya butuh speaker salon ya, speaker itu saya merakit sendiri. Kendalanya di boxnya. Awal-awal beli box, cuma
kayaknya kenapa nggak DIY sekalian boxnya. Nah, dari itu saya coba bikin box speaker. Nah, alat yang pertama kali saya beli itu jigsawnya Boss ya, yang sering teman-teman lihat di video saya, itu alat pertama saya. Lalu yang kedua yang saya beli itu mesin amplas Crispo yang kotak. Yang ketiga itu baru circular saw, itu Crispo juga. Setelah saya bikin speaker, ternyata belum cocok, belum keluar hobi kayunya. Malah saya pindah ke besi, coba-coba belajar ngelas, coba-coba bikin apa ya waktu itu, bikin jemuran kalau nggak salah. Nah, tapi karena keseringan bikin box speaker, cabinet head buat ampli, malah keterusan main kayunya. Nah, setelah itu baru nyicil alat-alat yang lain. Jadi awalnya ya gitulah, jadi mulai dari elektronika jadi pindah ke kayu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang banyak ditanya juga, ditanya oleh Mas Apena Jayadi, Mas Sulistyo, Mas Karim, dan beberapa saya lupa tulis. Pertanyaannya, pekerjaan saya apa? Nah, ini banyak yang salah persepsi ya mengenai pekerjaan saya. Banyak yang berpikir kalau saya itu profesional dalam bidang perkayuan. Banyak yang mengira kalau saya itu punya bengkel mebel atau memang orang yang bergerak dalam bidang furnitur. Sebenarnya pekerjaan saya itu tidak ada hubungannya sekalipun dengan kayu. Jadi ya sesuai dengan channel saya ini ya, namanya hobi kayu ya, benar-benar hobi. Jadi pekerjaan saya itu adalah web consultant, jadi konsultan web, mulai dari programming, desain, analisis, dan ya tetek bengeknya lah ya. Jadi tidak ada hubungan sekali dengan kayu. Oke, lalu ada pertanyaan dari salah satu YouTube kreator juga, itu V-College Channel. Tanya, motong kayu itu maju, dorong ke depan, atau mundur, ditarik dari depan ke belakang? Kayaknya kalau motong itu tergantung kebiasaan aja kali ya. Bisa dari depan kita maju ke depan, atau dari depan kita tarik ke arah kita. Jadi kalau saya lebih senang ya dari depan saya maju ke depan. Karena kalau saya coba dari depan kalau saya coba tarik itu presisinya kurang. Mungkin kayak memang karena tidak biasa, jadi agak sulit kalau saya misalkan mesti tarik. Lalu ada Mas Agus B dan Mas Robi Namju yang nanya soal software buat editing video hobi kayu. Ini saya dulu saya sempat kerja di perusahaan IT, dan di situ ada divisi audio video. Saya dapat video editor itu dari situ ya, namanya itu Sony Vegas. Saya senang banget pakai itu karena yang pertama itu ringan, yang kedua itu mudah digunakan, user friendly. Dia jauh lebih ringan dibandingkan Adobe Premiere. Jadi ya karena memang saya sudah kebiasaan pakai itu dari dulu, jadi sampai sekarang ya saya masih tetap pakai itu Sony Vegas. Lalu ada Mas Heru dan siapa ini? Michael Scofield tanya soal lampu di workshop itu berapa watt, tipenya apa, dan mereknya apa. Oke, di sini ada 8 lampu LED ya, lampu LED merek Philips. Itu masing-masing 13 watt. Saya lupa itu harganya satu berapa, mungkin sekitar 100 ribuan mungkin ya, agak lupa. Jadi ada 8 masing-masing 13 watt
LED. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya jawab untuk video edisi ini, video episode ini. Buat teman-teman yang mau tanya bisa di Facebook, bisa di forum, atau bisa di YouTube, di komen di video ini juga boleh. Oke, sebelum saya pamit, tadi saya baru dapat ini, dikirimi teman di US. Kelihatan ya? Oke, ini track runner buat gergaji Planso yang kemarin saya review, yang kemarin saya unbox, itu yang buat Crisbo. Mungkin besok atau ya minggu depan lah ya, saya akan buat video nyobainnya, video reviewnya. Itu harganya kalau di US sekitar $60, sekitar $60. Kurang tahu pengiriman sama pajaknya berapa. Oke, dan di minggu depan juga ada project besar ya, gara-gara kemarin saya bikin gantungan baju buat di kamar anak, akhirnya merembet. Istri minta bikinin lemari juga buat anak-anak, terus minta bikinin dresser juga. Jadi ya kemungkinan akan sibuk minggu depan. Mungkin kalau sempat saya bikin video, main juga masih punya utang video mesin serut ya, power planer. Doain aja sempat. Oke, terima kasih lagi teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan. Buat yang belum subscribe dan mau subscribe, silahkan di subscribe. Terus berkarya, jangan lupa ya, terus berkarya, terus memberikan inspirasi buat kita semua, dan sampai jumpa.